sahabat ketua cabang Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh jajarannya se-Kabupaten Situbondo, ada yang dari Banyuwangi, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ini zaman yang nggak kebayang. Setengah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu nggak kebayang akan ada zaman seperti ini. Jadi zaman dimana manusia kena social distansi. Jadi manusia harus mengikuti protokol kesehatan yang seperti ini tidak kebayang sebelumnya. Walaupun sesungguhnya sejarah manusia sudah terbiasa mengalami yang seperti ini. Bangsa ini pernah di lockdown Belanda juga cukup lama, 350 tahun. Itu di lockdown, itu keluar rumah malam-malam dipedil sama Londo. Jadi ya, jadi tidak lockdown lama, di lockdown Jepang 3,5 tahun. Jadi sering lockdown. Dulu waktu Singasari perang sama Kadiri, ya orang Kadiri ketemu orang Singasari ya di lockdown. Nah, Singasari ketemu orang Kediri ya di lockdown. Majapahit sama Kediri ya sama. Di Jawa Tengah. Jadi ini sebenarnya biasa dalam sejarah manusia, biasa. Apalagi sejarah Nabi. Ini paling ringan ini. Umat Rasulullah ini kena lockdown paling ringan. Umatnya Nabi Nuh itu nggak bisa lockdown, diterjang banjir. Mau lari kemana kalau umatnya Nabi Nuh itu? Nggak bisa lari. Umatnya Nabi Nuh dilempari meteor dari langit. Mau lari kemana? Dibalangi meteor. Umatnya Nabi Musa pangan walang, pangan tumo. Terus umatnya Nabi Isa kusta, lepra, mungkin taun gitu ya. Nah ini paling ringan, cuman pakai masker, makan, dan jangan deket-deketan gitu aja. Nah cuman itu aja. Jadi ini sebenarnya adalah paling ringan. Itu cuman masalahnya virusnya nggak kelihatan, itu aja. Jadi makanya kita ini hati-hati karena nggak kelihatan. Musuh manusia itu kan banyak. Singa itu juga musuh manusia, tapi karena singa itu kelihatan jadi bisa kita kejar. Dan di hadapan Allah ya biasa-biasa. Di hadapan Allah itu biasa. Semua punya hak untuk saling makan, itu kan punya hak. Jadi Allah itu Maha Rahman. Jadi bang Jawa apa Rahman itu kang welas asih dalam dunia lan akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat ini ya dalam belas kasihan Allah. Makanya manusia itu biasa aja sebenarnya di hadapan makhluk yang lain, itu biasa. Di hadapan lalat ya manusia itu biasa, nggak ada bedanya sama tai sapi. Lalat itu nggak ada sopan santunnya, habis mencolok tai sapi ya nemplok mukanya manusia. Jadi di hadapan lalat itu manusia ya biasa aja. Satu-satunya manusia yang nggak biasa di hadapan lalat itu ya cuma Rasulullah. Dubabatun abatang fijismihil hasanin. Di hadapan singa manusia sama babi sama. Coba sampai lari-lari di tengah hutan itu ada ketemu singa dipangan sampai. Ketemu babi juga dimakan. Jadi nggak ada bedanya bagi singa itu antara manusia sama babi. Masuklah ke sungai yang penuh dengan buaya, nggak ada bedanya sampean sama kire, itu nggak ada bedanya. Kire ya dipangan, menungso ya dipangan. Yang memuliakan manusia itu kan hanya Allah, memberikan pangkat-pangkat dan derajat. Jadi ketika kemudian ada virus yang kemarin makan babi namanya flu babi, ada virus makan ayam namanya flu burung. Nah sekarang ada virus yang katanya makan manusia namanya corona. Makanya namanya keren, corona gitu, makanannya manusia. Ya hati-hati aja gitu. Dan ini normal, situasinya masih situasi normal. Jadi nggak ada situasi terus ini nggak normal, ya, biasa aja ya sudah. Kita nikmati bahwa kita pernah mengalami masa corona. Kenapa? Ya ini nikmati aja. Toh nggak terlalu bermasalah kan corona. Kalau dulu tahun 90-an mungkin corona itu sangat bahaya. Kalau sekarang kan nggak terlalu bahaya. Karena kehidupan manusia sudah 5 tahun yang lalu sosial distansi. Manusia kan sudah menikmati. Jadi sama Allah yang dibablas notok itu. Ini kan cita-cita hidup kita kan kayak corona ini. Manusia tidak kemana-mana tapi bisa berada di mana. Kayak orang NU dulu tidak kemana-mana tapi berada di mana. Lo kan gitu. Lo kita sekarang kalau mau belanja nggak perlu ke warung. Karena itu tinggal online kita datang dapat makanan. Kita pengen informasi nggak perlu cari mading, cuman lihat Google udah ketemu di situ. Pengen ketemu saya nggak perlu kesini, lihat YouTube ketemu. Artinya manusia sebenarnya sudah di social distansi dan kita menikmati sebenarnya. Kita kalau kemana-mana sudah cukup lama sebelum ada corona, nggak pernah lagi turun ke bawah nanya Pak ini arah situ Bondo mana, udah nggak pernah. Kita sudah pakai Google Map itu udah sebelum corona. Bahkan minta maaf sama kiai kan sudah nggak datang ke rumahnya kan udah cukup lama.
Jadi ini milenial ini adalah finishing touch. Jadi finishing touch, sentuhan akhir dari sebuah peradaban yang percepatannya luar biasa, yang semua mengalami fase transnasional, makanan transnasional. Anak-anak situ Bondo tiba-tiba ngerti caranya masak spaghetti, padahal itu makanannya orang Itali. Sebuah rambut dengan potongan yang sangat tertentu, yang itu ada di pedalaman Amerika, tiba-tiba bisa dipakai menjadi rambutnya anak situ Bondo. Apa? Rambutnya orang Mohawk, lipir begini kan. Nah itu sebenarnya rambutnya orang Mohawk di sana, di pedalaman sana. Hanya di sini nggak terlalu familiar dan lama-lama nggak cocok, karena kalau hujan guling ini ambruk itu. Sama, lu sampai bisa bayangkan joget yang nggak ada bentuknya, joget yang kita nggak bisa, itu rumus joget apa? Itu di sebuah gang kecil di daerah Korea namanya daerah Gangnam, tiba-tiba joget itu merajalela seluruh dunia namanya Gangnam Style. Itu kalau nggak era milenial nggak bisa. Jadi milenial ini adalah era lintas batas, lintas negara, lintas transnasional. Sudah, ini era kita. Saya waktu kecil kalau mau lihat Afrika mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna, tinggal ketik itu keluar. Mau kucing Afrika keluar itu di sini, itu semuanya di sini. Inilah dunianya anak milenial itu. Jadi kan dunianya anak milenial, apa diketik di sini keluar, itu semua keluar. Tengu Afrika gitu keluar, kalau mau agak iseng bokong India juga keluar. Iya Beb, ini dunia baru, dunia yang ada yang mewakili, ada yang mewakili. Zaman Rasulullah, sahabat harus pinter, karena Rasulullah menyampaikan sesuatu, sahabat harus ingat, karena nggak ada alat tulis. Begitu kemudian ada alat tulis, ilmu pengetahuan orang diwakili oleh buku. Begitu bukunya hilang, dia jadi bodoh. Nah setelah buku kemudian diwakili oleh smartphone, mau cari apa aja di situ ada kiainya namanya Syekhul Gugli juga ada di situ, tinggal cari apa aja. Hanya masalahnya kalau listriknya mati goblok semua kan gitu, transaksi nggak bisa, apa nggak bisa. Ini milenial. Jadi milenial ini adalah sebuah titik di mana semua mengalami yang namanya transnasional. Jadi orang bisa apa saja, itu orang bisa ngomong apa saja, yang penting pegang handphone dan listriknya nggak mati. Makanya sekarang orang bisa ngomong apa aja sesuka-suka dia. Tiba-tiba kemudian ada mendadak ustadz, ya ada lama. Tiba-tiba ada mendadak ustadz, ada mendadak paranormal gitu ya. Apa aja ada, dan pasti ada pasarnya, nggak usah komplain kita. Kenapa dia bisa jadi? Ya sudah, biarin aja, ada pasarnya. Jadi ini milenial, semua transnasional. Tapi era milenial yang transnasional ini dibatasi oleh satu yang namanya nation state, tetap dibatasi oleh namanya negara.